Loh, sekarang kita mau bicara tentang apa? Ya, kita mau bicara tentang bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari Google, Mbak Google lah kalau boleh dibilang. Semua bisa didapat kok, gitu loh. Asal mau aja. Mau pengetahuan apa? Mau bicara tentang pornografi, percabulan, mau bicara tentang kejahatan-kejahatan, bagaimana orang bisa membuat bom, bagaimana orang bisa membuat senjata, dan semuanya. Hal-hal yang tersembunyi itu kembali sekarang disingkapkan semua. Setan tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Nah, inilah hal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Makanya dikatakan ya, selanjutnya apa? Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan. Sekarang kita kalau mau bicara tentang keimanan Kristen. Oke, kita juga Kristen kok. Tapi di sisi lain kita juga menjadi orang yang mengikuti yang namanya okultisme modern ya. Ya kan? Coba banyak waktu kita di mana? Di gadget. Habis waktu kita hanya buat main game. Habis waktu kita hanya untuk apa yang menjadi kesibukan kita berkaitan dengan status-status orang. Ya kan? Kita scroll sana bawah, udah naik turun lagi, naik turun bawah lagi, lihat lagi. Habis 2 jam. Coba kita bisa nggak gitu bolak-balik baca Alkitab, baca lagi, pengen lagi, baca lagi sampai 2 jam. Mana ada? Secara lahiriah kita menjalankan ibadah kita, tapi secara hakikatnya memungkinkan kekuatan yang akan terjadi dalam kehidupan di akhir zaman. Itu sebabnya ya. Beberapa hal yang perlu untuk kita mengerti apa yang menjadi keadaan-keadaan ini, bahkan dikatakan apa? Mereka itu akan memiliki yang namanya kesukaan akan sensualitas ya. Ini udah terjadi di masa lalu gitu loh. Kita antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Jadi pola yang dipakai di dalam keberadaan daripada okultisme di era modern ini, itu nggak lepas dari apa yang terjadi di masa lalu. Ya, khususnya apa? Masalah seksualitas. Masalah percabulan. Ini sudah dilakukan di masa lalu. Bagaimana orang yang beribadah kepada Allah dalam kesempatan itu digeser dengan menyembah kepada berhala-berhala, baik itu dalam perjanjian lama, dalam masa di mana itu terjadi di masa Musa, ya. Bahkan juga sampai kepada masa raja-raja, ya, kerajaan-kerajaan Israel, baik Israel bagian utara maupun bagian selatan. Semua itu berhala-berhala. Yang ujung-ujungnya apa? Diberikan bonus. Orang kalau mau beribadah kepada dewa-dewa maupun juga kepada berhala-berhala yang ada, ya, maka mereka boleh kalau mau melakukan pelacuran bakti atau melakukan hubungan seks dengan pelacur bakti, disediain pelacur bakti perempuan. Kalau yang memang adalah orang yang homoseks, yang maunya melakukan hubungan dengan laki-laki, disediain namanya semburit bakti. Ya, ini bayangkan ini, udah ada itu hal-hal itu. Dan ini yang tidak mengherankan. Apa yang terjadi di dalam kesempatan hidup hari-hari kita ini di akhir zaman ini adalah hal-hal yang jelas. Ya. Lalu juga kita bisa melihat di dalam kebejatan moral yang terjadi di masa itu. Ya. Dalam Amos pasal yang kedua ayat 7 dan 8. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Nggak usah heran, kalau kita ngerti firman Allah, nggak usah heran. Sampai akhirnya anak dengan ibu bisa nonton video porno. Ini udah terjadi masa lalu. Jadi hal itu udah bukan tabu lagi. Bisa ibu mendampingi anaknya nonton video porno. Daripada dia nonton sendiri katanya. Kan ngaco. Zaman dulu juga begitu. Bagaimana seorang anak bisa berhubungan seks dengan perempuan pelacur dan juga bersama dengan bapaknya juga perempuan yang sama. Inilah yang saya mau katakan sebagai warna dan bentuk daripada okultisme di era modern ini. Orang akhirnya dibodohi dengan segala apa yang menjadi tipuan-tipuan yang ada. Ya. Ada lagi, ya, kalau kita lihat di dalam
Yesaya 57 ayat 7 sampai 8 dikatakan, engkau menaruh pertiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama dengan mereka, dan engkau memandangi lingga. Pelacuran udah begitu luar biasa terjadi dalam kesempatan masa-masa zaman perjanjian lama, ya. Jadi tidak mengherankan kalau kita bicara sekarang kepada apa yang menjadi pemuasan diri, ya, hawa nafsu. Makanya dalam 2 Timotius tadi dikatakan bahwa orang udah memuaskan apa yang menjadi hawa nafsunya. Dia umbar semua apa yang dia mau. Siapa yang mau larang? Kenapa kamu harus larang? Ini adalah dunia di dalam zaman kebebasan. Itulah maksudnya setan. Ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan hal ini, hati-hati. Kalau boleh saya simpulkan, apa sih yang menjadi warna daripada okultisme di era modern ini? Ya, hati-hati dengan gadgetmu, hati-hati dengan handphonemu, dengan teknologi yang ada di tanganmu. Gampang kok buat engkau mencari tahu tentang apa kata bintangmu hari ini. Ya, misalnya engkau berkata bahwa saya bintangnya Gemini, hari ini apa ya, minggu ini apa ya? 1 kali, 2 kali, terus nanti engkau akan terikat dengan hal itu. Banyak lagi hal-hal lain yang akan coba dilakukan oleh setan, ya, dengan cara-cara yang demikian. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kembali, apa yang harus kita lakukan di dalam keberadaan kita di masa sekarang ini? Buat saya, mari kita mulai melihat bahwa hal-hal yang menjadi tujuan utama daripada setan, ya, yaitu adalah bicara tentang bagaimana perubahan okultisme ke dalam era modern. Yang saya katakan tadi, yang lebih banyaknya adalah aliran Wicca, ya, aliran Wicca. Nah, di sini bicara tentang Wicca itu sendiri, bahwa adalah sebuah gerakan yang mempraktekkan pemujaan alam dan melihatnya itu sebagai hal yang dimana menjadi kepercayaan mereka akan satu kemampuan secara penuh dalam kehidupan seseorang, ya. Yang itu saya katakan tadi, ujung-ujungnya mereka menjadikan diri kita itu menjadi dewa atau menjadi dewi. Dalam prinsip okultisme di era modern ini akan mengarahkan orang untuk menjadi seorang yang memiliki kemampuan supernatural, ya. Dengan kata lain, mengabaikan yang namanya sang juru selamat. Kita akan dibuat seperti itu. Makanya tidak heran di akhir zaman akan ada namanya orang-orang ateis, nggak percaya kepada Tuhan. Nggak ada tuh dalam hidup mereka itu namanya juru selamat. Dan itu yang dipakai sebagai bentuk di mana adalah bentuk okultisme, di mana bentuk perubahan dari setan yang menunggangi teknologi, yang menunggangi apa yang menjadi kemajuan-kemajuan zaman. Ada beberapa yang bertanya sama saya berkaitan dengan vaksin. Apakah itu sudah mulai dengan antikris? Saya katakan dalam masa sekarang belum. Contohnya seperti penggunaan yang namanya kartu ATM. Berapa puluh tahun yang lalu, kalau kita menabung di bank, kita akan ditawarkan mau pakai kartu ATM atau tidak, hanya bukunya saja. Kita bisa bilang, oh nggak usah lah, nanti kalau pakai kartu ATM saya sering ambil duit, bukunya aja. Tapi sekarang udah nggak ada. Hal itu sudah tidak ada. Yang ada adalah bicara tentang bagaimana kita memilih, mau bentuknya gold, mau yang platinum, atau mau yang silver. Pilihannya seperti itu. Nah, ini dia. Ya. Jadi, apa yang menjadi penting untuk berkaitan dengan apa yang menjadi keadaan di akhir zaman ini, bahwa ujungnya bagaimana dunia ini dibentuk untuk kembali menjadi dunia paganisme, ya, yang dimulai dengan sebuah bentuk okultisme modern, yaitu aliran Wicca, ya. Kalau tadi saya katakan ada Druid, ya, lalu juga ada Dwidon, ya. Nah, itu adalah hal-hal yang ada, ya, Bapak Ibu Saudara. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa hal ini sudah berlangsung lama sebenarnya, yang terus masuk dalam perkembangan. Contohlah, ya kan? Contoh, ya, seperti hari-hari. Apakah Bapak Ibu Saudara sadar bahwa hari-hari ini juga sedang diarahkan kepada penyembahan kepada dewa-dewa?